Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Jangan biarlah Tuhanmu sujudmu kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian yang emas dari langit. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari langit. Bahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dalam hati kami. Shalom. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bergembira karena kita merayakan Maria diangkat ke surga. Sebelum kita melihat apa yang terjadi dengan Maria, mari kita sedikit merenungkan bacaan pertama tadi yang diambil dari kitab Wahyu. Wahyu ini ditulis oleh pengarang Injil yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Jauh sesudah Yesus naik ke surga. Mungkin sekitar tahun 60 atau 70 Wahyu ini ditulis. Nah, apa yang dikatakan tadi? Aku, Yohanes, melihat bait suci yang di surga, dan terlihatlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dikatakan melihat bait suci dan melihat tabut perjanjian. Karena memang latar belakang lahirnya penyelamatan Tuhan ialah dari bangsa Israel. Dan pusat peribadatan orang Israel adalah bait Allah. Itulah orang-orang Israel dahulu kala mempersembahkan kurban sembelihan. Seperti yang sering saya katakan, darah hewan yang dikurbankan itulah yang menggantikan dosa-dosa orang Israel. Karena seperti kata Paulus, upah dosa adalah maut atau mati. Jadi supaya mereka tidak mati, mereka harus terus-menerus mempersembahkan korban sembelihan. Lalu kemudian dikatakan, nampaklah tabut perjanjian. Itu isinya adalah 2 loh batu tentang perintah Allah. Dan dulu 2 loh batu ini disimpan dalam tabut perjanjian dan diletakkan di bait suci Allah di Yerusalem. Nah, itu yang pertama. Kemudian dikatakan, tampaklah suatu tanda besar dari langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Nah, ini adalah simbol-simbol. Dikatakan seorang perempuan berselubungkan matahari, berarti berselimutkan matahari. Ada antara bereng beda. Sedia belgai dangi. Karena jauhnya kita dari matahari, sehingga matahari itu nampak kecil, ya kan? Tapi sekarang dibuat perempuan itu berselubungkan matahari dan di kakinya bulan. Macam mana membayangkan ini ya? Matahari menyelimuti badannya dan bulan di bawah kakinya. Nah, ini mau mengatakan bahwa perempuan ini
pada masanya akan membawa sukacita. Dan dikatakan 12 bintang di mahkotanya. Ini adalah simbol 12 suku Israel. Jadi ingat, selalu berlatar belakangkan Israel. Karena Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan dari tengah-tengah orang Israel nanti akan lahir Mesias, yakni dari keturunan Daud. Nah, jadi nenek moyang kita adalah orang Israel, orang Yahudi, orang Ibrani. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini juga simbol bagaimana dulu orang Israel sesudah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka melewati padang gurun menuju tanah terjanji. Borhat mahamu tutano naung hutot Tuhon. Itu yang selalu dikatakan Allah kepada orang Israel. Nah, di dalam perjalanan menuju tanah terjanji ini mereka harus melewati padang gurun, padang pasir. Maka mengeluhlah orang Israel seperti 2 minggu yang lalu itu ya. Bacaan pertama di mana orang Israel marah-marah kepada Musa dan Harun. Macam mana ini Musa? Kau bilang kau bawa tanah terjanji. Macam mana nih kami hampir mati kelaparan di sini. Mendingan kau kembalikan kami ke Mesir. Karena di sana berlimpah makanan, berlimpah susu dan madu. Orang Israel pun dahulu begitu kesakitan. Menanti-nanti, macam mana ini? Kok belum nyampe-nyampe kita di tanah terjanji? Dan akhirnya, karena mereka menderita sungguh-sungguh, karena mereka juga dibuang, diangkat dari tanah airnya, akhirnya mereka tidak melihat lagi, bukan bukan Yerusalem yang kami tunggu rupanya. Tapi ada yang kami tunggu, yakni zaman yang baru. Zaman yang baru itu siapa? Mesias. Nah, jadi artinya di sini ada aspek pemberitaan sukacita bahwa Israel nanti akan melihat Tuhan. Dan betul akan melihat Tuhan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sisi lain dikatakan, maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Nah, di langit yang sama, tapi mungkin di langit selatan, langit utara. Apa dikatakan? Seekor naga merah yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Ya kan? Aneh ini kan? Berkepala 7, tanduknya 10. Apa mau dikatakan? Ada kerajaan Allah, ada juga kerajaan setan. Jadi naga itu adalah simbol dari setan. Walaupun Allah telah memberikan penyelamatan dan turun tangan langsung dalam diri Tuhan Yesus, setan pun tetap turun tangan. Setan tak mau kalah. Jadi apa yang mau kita renungkan, saudara-saudara? Pertama, di dalam hidup ini, iman harus menjadi nomor 1. Kenapa iman harus menjadi nomor 1? Karena kuasa setan tetap mengintai, tetap mengintip kita. Seperti dikatakan dalam kitab suci, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum siang dan malam. Setan itu selalu mengintai kapan kita lemah dalam iman. Setan itu agresif dan masif. Celakanya lagi, setan itu wajahnya tidak seram-seram amat. Wajahnya cantik, wajahnya ganteng. Tawarannya sangat baik dan memenuhi keinginan dan kebutuhan kita sebagai manusia. Asama moraho, tole pak, boydo manakko oti-oti. Nah, akhirnya nanti dalam Injil kita melihat keselamatan itu sungguh-sungguh terjadi lewat
kesetiaan dua wanita. Wanita yang hebat. Wanita pertama namanya Elizabeth. Di usia tua dia mengandung. Sampai-sampai suaminya Zakaria gak percaya. Maka Allah memberikan hukuman sanksi ya. Zakaria tidak bisa bicara. Tapi apa yang terjadi? Elizabeth sangat senang ketika Maria berkunjung. Siapakah hamba ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku dan anak dalam rahimku melonjak ke girang. Perjumpaan dua wanita yang memiliki iman. Tapi apakah iman mereka adalah iman yang tangguh? Juga belum tentu. Mereka juga tetap orang sederhana seperti kita. Maria pun bingung ketika menerima tawaran dari malaikat Gabriel. Engkau akan mengandung. Hah? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum punya suami. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Apakah Maria sudah tahu Roh Kudus? Tapi akhirnya Maria mengatakan apa? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Maria menyimpannya dalam hatinya. Takson kita gak bisa menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Gak bisa kita berdoa. Gak bisa kita berdoa berlama-lama di kamar kita, di hati kita, dimanapun. Kita lebih senang berbicara-bicara dengan kawan dan membicarakan apa yang kurang tentang orang lain kepada kawan. Singkat cerita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi pertama saya bilang dalam hidup ini perlu iman. Yang kedua, walaupun Yesus sudah datang ke dunia ini, bukan jaminan kita akan selamat kalau kita tidak menjawab dengan penuh tanggung jawab. Karena setan itu tetap hidup. Jadi walaupun Yesus sudah datang ke dunia ini, bahkan harus mati, setan tetap datang dan tertawa-tertawa. Setan tetap mengintai kita. Dan puji Tuhan, Yesus mengutus Roh Kudus. Tapi walaupun Roh Kudus ada dalam diri kita, kalau kita nggak kuat, kalau kita tidak bisa membedakan roh yang baik dan roh yang jahat, kita juga bisa jatuh. Roh selalu mengatakan, lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Tapi setan mengatakan, coba langgar saja, gak apa-apa itu. Kalau kau langgar, kau orang hebat. Itu yang selalu dikatakan oleh setan. Jadi, di dalam hidup kita ini, selalu ada dua pergumulan. Antara yang jahat dengan yang baik. Dan yang jahat ini masalahnya selalu cocok dengan keinginan kita. Cocok dengan kebutuhan kita. Atsugari nakin doras otik na udanon. Apa kita bilang? Kenapa nggak ke gereja? Hujan. Karena ada payung, dipinjam. Alai, atsugari dong pesta. Mana hujan yang sekeras apapun, pergi juga kita ke pesta. Tapi kalau ke gereja, kenapa nggak ke gereja, Pak? Hujan. Keretanya mogok, gitu kan. Padahal setiap tetangga kita punya kereta kan. Satu rumah sekarang 5 kereta, 6 kereta. Bisa dipinjam. Tapi karena itu nggak cocok, nggak menarik hati kita, butuh perjuangan, ya sudah, kita ikuti yang lebih enak. Terakhir, Maria diyakini oleh gereja diangkat ke surga. Wah, ini suatu keputusan yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena kita baru akan dihakimi kalau nanti Yesus datang kedua kali, ya kan? Pada hari kiamat. Di situ baru terjadi penghakiman. Kita akan ke surga atau ke neraka.
Tapi gereja mengatakan, sekarang pun Maria sudah naik, diangkat ke surga, badan dan jiwanya. Gereja yakin, Maria bukan perempuan sembarangan. Walaupun dia orang kampung, pasti Maria diberikan keistimewaan oleh Tuhan. Nggak mungkin Yesus yang adalah Allah dilahirkan seorang yang tidak baik. Maka pasti Allah membuat sesuatu. Apa itu? Maria pasti dibebaskan dari dosa asal. Satu titik yang paling kecil pun Maria memiliki dosa, habis. Berarti Yesus ternoda oleh dosa. Maka kita punya keyakinan Maria pasti dibebaskan dari dosa asal dan dosa-dosa pribadi lainnya. Apakah Maria punya kesilapan dalam hidupnya sebagai manusia? Mungkin oke. Tapi Tuhan memberikan keistimewaan. Dia dibebaskan dari dosa. Dan itulah kehebatan Tuhan. Dia menggunakan cara manusia. Kan Tuhan bisa membuat Yesus lahir dari mana? Dari puncak gunung Sinabung kan? Tus! Horas mejojua! Apa Tuhan Yesus? Nah, begitu kan? Tapi Yesus harus lahir dari seorang perempuan. Dan ketika ia lahir, ibunya sungguh-sungguh sangat kesakitan. Tidak ada yang menerima mereka di penginapan satupun. Jadi kalau ada orang lain mengatakan, Tuhan orang Kristen itu beranak dan beranak dan dianakkan atau apa? Ya sudah, urusanmu. Karena Tuhan bisa membuat apa yang Dia mau. Ya kan? Tuhan kalau mau, dia bisa menunjukkan tangannya. Oma tengah kuina. Bui, lomo-lomo naru kan? Karena Tuhan bisa membuat yang tak ada menjadi ada. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia menggunakan cara-cara manusia. Yesus lahir harus dari seorang perempuan. Macam mana pula kalau dia lahir dari seorang laki-laki marga manihuru? Coba bayang. Ngatu betu hatta sian. Sian bawa ini. Kan gak masuk akal. Harus dari seorang perempuan. Harus juga punya suami. Cuman kelahirannya bukan karena suami, tapi karena roh. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu mengatakan, yakin Maria pasti sudah masuk ke surga, diangkat ke surga jiwa dan raganya. Pasti Maria diberi hadiah yang besar oleh anaknya. Dia naik ke surga. Saudara-saudari, kita pun berharap demikian. Maria harus menjadi teladan bagi kita untuk beriman. Mungkin akan sakit kita, mungkin karir kita akan lambat, mungkin kita tidak terlampau cepat kaya, tapi dengan perjuangan ini kita semakin didewasakan, iman kita semakin tangguh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tubuh Kristus, berkat Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, berkat Kristus, tubuh 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 Kristus. Hai pujilah dua-duanya. Hai pujilah segala bangsa. Mari
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang selawat. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Penonton juga di apalah. Semangat. Alay mana cocok dia sama Marnia ngoti. Aku dulu perak, aku dulu apa? Mata. Saya sabutrai. Udah. Masuk mai. Satu ke daro.